Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tulus Nuzul Akbar, NPM A1D018062. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan atau fungsi penilaian dan ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Yang pertama adalah pendahuluan. Penilaian adalah koleksi dari informasi yang valid, reliable, dan bertujuan untuk meningkatkan penampilan. Penilaian memerlukan informasi yang baik, dan informasi yang baik itu harus valid dan reliable. Adapun langkah-langkah yang penting dalam proses penilaian mencakup tujuan, menuangkan kembali tujuan dalam berbagai perilaku, berhasil dalam target dan kriteria, serta mengumpulkan baseline data dan mencapai tujuan melalui strategi pembelajaran khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Trisepti, A1D018039. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Nah, yang pertama, bagaimana cara guru dalam memberikan penilaian terhadap siswa dalam proses pembelajaran? Yang kedua, apakah kesulitan guru dalam memberikan penilaian terhadap siswa dalam proses pembelajaran? Nah, yang terakhir, bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi kesulitan pemberian nilai terhadap siswa dalam proses pembelajaran? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Amabel Renaldo Adika, NPM A1D018035 akan melanjutkan presentasi terdahulu mengenai penilaian dalam pendidikan. Nah, penilaian itu apa sih? Jadi, teman-teman, penilaian merupakan tempat guru mengetahui sejauh mana pengetahuan yang siswa dapat, sejauh mana keterampilan yang siswa punya, dan sejauh mana sikap yang siswa miliki dalam dirinya. Nah, seperti yang kita ketahui, seluruh sekolah di Indonesia pada saat ini telah menggunakan kurikulum 2013 dalam pembelajarannya. Hal ini tentu membuat guru harus melihat atau menilai siswa sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan di dalam kurikulum tersebut. Nah, terdapat bermacam-macam bentuk penilaian dalam kurikulum 2013, baik dalam bentuk formal maupun informal, yang dapat dipergunakan pada kegiatan penilaian dalam rangka mengumpulkan informasi. Menurut Nur Sobah tahun 2013, beliau mengatakan bahwa penilaian dapat dilakukan secara rinci terbagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama penilaian non-formal dan penilaian formal. Penilaian non-formal dapat berupa komentar-komentar guru yang diberikan atau diucapkan selama proses pembelajaran. Contohnya saat seorang peserta didik menjawab pertanyaan guru pada waktu siswa atau beberapa siswa mengajukan pertanyaan kepada guru atau temannya. Lalu penilaian formal. Nah, penilaian formal ini prosesnya sebaliknya, yaitu berbanding terbalik dengan penilaian non formal, di mana dia menggunakan teknik pengumpulan informasi yang didesain untuk mengidentifikasi dan merekam pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, lanjut, terdapat 3 aspek penilaian dari guru, yaitu ada aspek kognitif atau pengetahuan, aspek afektif atau sikap, dan aspek psikomotor atau keterampilan. Nah, selanjutnya penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah itu didasarkan pada prinsip-prinsip yang memiliki 6 prinsip, yaitu yang pertama ada objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Nah, objektif itu berarti penilaiannya itu berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas. Yang kedua, terpadu, berarti penilaian ini dilakukan secara terencana. Lalu ekonomis, di mana penilaian ini dilakukan secara efektif dan efisien. Lalu ada transparan, di mana penilaian ini prosedurnya, kriteria, dan dasar pengambilan itu dapat diakses oleh semua pihak, jadi tidak tertutup. Lalu akuntabel, berarti penilaian ini dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun pihak eksternal. Lalu yang terakhir adalah edukatif, yaitu yang berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip dalam penilaian sikap itu terdiri atas 6 tadi, yaitu objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Hal ini tentunya akan sangat membantu guru untuk mendapatkan penilaian yang tepat. Lalu terdapat juga beberapa objek penilaian sikap dalam proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, di mana ada 3 hal, yaitu yang pertama penilaian sikap terhadap materi pelajaran, di mana siswa perlu memiliki penilaian sikap positif terhadap mata pelajaran. Dengan sikap ini akan menimbulkan dalam diri siswa minat belajarnya akan lebih mudah diberi motivasi dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, yaitu penilaian sikap terhadap guru atau pengajar. Maksudnya di sini, siswa perlu memiliki penilaian sikap positif terhadap guru yang mengajar pada mata pelajaran tersebut, di mana
apabila siswa itu tidak memiliki sikap yang positif terhadap guru, maka akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan oleh guru tersebut. Dengan demikian siswa akan memiliki pandangan yang negatif terhadap guru tersebut, sehingga pembelajaran tidak akan masuk ke dalam otak. Lalu yang ketiga, ada penilaian sikap terhadap proses pembelajaran. Nah, siswa juga perlu memiliki penilaian sikap positif terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Di mana proses pembelajaran di sini itu mencakup terhadap suasana pembelajaran, lalu ada strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Nah, tidak sedikit siswa merasa kecewa atau tidak puas dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Namun, mereka tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan hal itu. Akibatnya mereka terpaksa mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung dengan perasaan yang kurang nyaman. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi penyerapan materi pelajaran pada siswa tersebut. Nah, penilaian sikap berdasarkan kurikulum 2013 dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Nah, di mana sikap minimal dari siswa yang harus dinilai, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, sudah tercantum dalam buku guru pada tabel kompetensi inti poin 1 yang disingkat menjadi KI 1 dan kompetensi inti poin 2 yang disingkat menjadi KI 2. Nah, contoh muatan sikap spiritual atau KI 1 yang dicantumkan dalam buku guru ialah ada antara lain yang pertama adalah ketaatan beribadah, berperilaku bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah. Kemudian ada yang kedua yaitu sikap sosial, yaitu dimuat dalam KI 2 yang dicantumkan dalam buku guru. Antara lain yaitu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Meliani Harahap dengan NPM A1 D018054 akan melanjutkan penjelasan dari saudara Amabel, yaitu mengenai kesulitan guru dalam memberikan penilaian terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat diketahui guru menghadapi berbagai kendala dalam melakukan penilaian terhadap siswanya. Berdasarkan kurikulum 2013, hasil observasi menunjukkan bahwa guru mengalami kesulitan dalam menumbuhkan sikap mandiri dan gemar membaca dalam diri siswa. Saat guru mengarahkan siswa untuk belajar mandiri, terdapat beberapa siswa yang tidak membaca atau belajar, melainkan bercerita dengan teman di sampingnya. Hal inilah yang mengakibatkan guru tidak lagi memperhatikan aktivitasnya, sehingga penilaian yang diberikan oleh guru tidak sesuai dengan sikap siswa di dalam kelas. Kendala lainnya dalam melakukan penilaian sikap terhadap siswa adalah mengembangkan kepedulian lingkungan dan kerjasama. Guru tidak dapat mengamati siswa dalam bersikap berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan sikap harus diamati oleh guru saat berada di luar kelas. Menjadi kendala bagi guru dikarenakan jumlah siswa yang lebih banyak dari guru yang mengajar dan membutuhkan waktu yang lama dalam penilaian terhadap sikap siswa ini terhadap kepedulian lingkungan. Sikap menghargai dan jujur juga sulit untuk ditetapkan secara tepat dikarenakan sikap jujur tidak dapat diamati secara langsung dikarenakan hanya beberapa kali pengamatan saja, akan tetapi guru harus melakukannya. Sikap menghargai dan jujur juga sulit untuk ditetapkan secara tepat dikarenakan sikap jujur tidak dapat diamati secara langsung dikarenakan hanya beberapa kali pengamatan saja, akan tetapi guru harus melakukannya secara rutin dan konsisten. Di mana seperti yang kita ketahui pada kurikulum 2013 itu, penilaian ini tidak hanya pada psikomotor dan afektif saja melalui dengan sikap juga harus diseimbangkan. Guru juga mengalami kendala dalam mengarahkan siswa saat mengidentifikasi masalah. Siswa belum dapat mengidentifikasi masalah yang terdapat pada materi pembelajaran. Ini juga merupakan kendala yang sulit dialami oleh guru. Hasil wawancara guru menunjukkan beberapa faktor menyebabkan guru mengalami kesulitan belajar saat menganalisis hasil belajar siswa yang berkaitan dengan sikap. Faktor pertama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru saat pengajaran. Guru bingung harus membagi waktu antara penyampaian materi, pemberian tugas, dan proses evaluasi pembelajaran. Hal inilah yang menyulitkan guru dalam melakukan penilaian sikap terhadap siswa. Faktor kedua adalah jumlah siswa yang sangat banyak di dalam kelas yang tidak sebanding dengan guru yang mengajar di dalam kelas 1:30 seperti itu. Guru harus mengamati 30 siswa dalam sekali pertemuan sehingga guru harus benar-benar membagi waktunya. Guru yang hanya berjumlah 1 orang mengamati 30 orang yang bersamaan.
Faktor ketiga yaitu guru sulit untuk mengarahkan siswa yang belum memiliki sikap yang baik. Pada saat proses belajar berlangsung, siswa belum mencapai sikap yang baik, lebih acuh dalam proses pembelajaran, sehingga guru harus lebih bekerja keras dalam memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Selanjutnya, adapun upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan pemberian nilai terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh guru, melakukan beberapa tindakan, yaitu guru melakukan konsultasi dengan guru lainnya sebelum proses pembelajaran dimulai, sehingga guru dapat mendapatkan informasi yang rinci mengenai sikap siswa antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, guru juga dapat melakukan kerjasama dengan orang tua, seperti guru memberitahu informasi kepada orang tua tentang sikap siswa tersebut, apakah antara sikap di sekolah dan sikap di rumah itu sama ataukah berbanding terbalik. Siswa yang lebih tertutup dan tidak aktif di kelas itu merupakan kesulitan yang cukup sulit dalam guru memberikan penilaian terhadap sikapnya. Kerjasama antara orang tua dan guru-guru lainnya merupakan upaya yang paling efektif dalam pemberian penilaian sikap dari guru terhadap siswa lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erlin C. Sinaga, NPMA 1D018040. Berdasarkan studi kasus yang telah kami analisis, dapat disimpulkan yaitu yang pertama, guru memberikan penilaian terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 dengan cara mengamati atau melakukan observasi secara langsung terhadap sikap siswa pada saat proses belajar berlangsung. Kemudian yang kedua, kesulitan guru dalam memberikan penilaian terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran adalah keterbatasan waktu, jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas, dan sulitnya mengarahkan siswa untuk menanamkan sikap yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan pemberian nilai terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran adalah dengan melakukan diskusi dengan orang tua siswa, koordinasi dengan guru lainnya, dan juga bertanya kepada siswa lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.